Hai hai, Hai. ketemu lagi di The Climb. Kali ini kita akan membahas tentang malaikat tanpa sayap. Apa sih malaikat tanpa sayap itu? Di dunia kesehatan pasti nggak asing lagi sama yang namanya perawat. Betul sekali guys. Perawat ini juga bisa dikatakan sebagai malaikat tanpa sayap. Di sini kita akan bahas 10 alasan kenapa perawat dikatakan sebagai malaikat tanpa sayap. Pertama, pendidikan tinggi tapi tak berdasi. Untuk jadi seorang perawat saja, kita harus belajar minimal 3-4 tahun. Bahkan bisa sampai 5 tahun untuk mencapai profesinya. Saat kita bekerja, kita nggak hanya duduk di belakang meja, depan komputer, tapi kita langsung turun ke lapangan, kita pegang pasien. Itulah yang menjadi alasan kenapa pendidikan tinggi tapi tak berdasi. Yang kedua guys, dia mampu menolong orang lain tanpa pandang bulu. Seorang perawat itu nggak boleh membeda-bedakan antara lo kaya nggak boleh gue rawat, lo miskin harus gue rawat, nggak boleh seperti itu. Jadi semuanya itu harus dari hati nurani. Jadi nggak peduli mau jabatannya apa, mau Iya. kerjaannya apa, Betul sekali. harus ditolong semuanya. Siapapun orang yang membutuhkan, kita seorang perawat sigap dalam melakukan pertolongan itu. Yang ketiga, tidak memiliki batas waktu untuk tidak menolong. Maksudnya, mau tengah malam, mau pagi, subuh, kita mana tahu sih kapan akan ada orang sakit. Ya. Jadi nggak mengenal batas waktu, harus pagi sampai sore lah. Ya. Kita 24 jam siap untuk menolong, harus sigap, cekatan. Yang penting harus tepat dalam penanganan. Yang keempat, dipandang kaya tapi sengsara. Bayangin aja, seorang perawat itu berangkat dari rumah itu dalam keadaan rapi, bersih, wangi, betul tidak? Ya benar banget, tapi saat di tempat kerja, mereka nggak pernah tahu resiko apa yang bakal mereka hadapi, pasien kayak apa yang bakal mereka hadapi. Dan tentunya kadang materi yang dia dapat itu nggak sesuai guys dengan resiko kerja yang dihadapi oleh dia. Hanya sebuah kepuasan dan kebahagiaan yang bisa ia dapat saat bisa menolong orang lain. Yang kelima, salah dicaci, benar tak dipuji. Akhir-akhir ini kita sering baca di media sosial, di internet, banyak sekali orang yang komplain dan menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan keperawatan. Mereka langsung menuduh perawat tanpa tahu bagaimana kronologi sebenarnya dari kejadian tersebut. Padahal saat kita bisa menolong seseorang, kita bisa membantu hidup seseorang, jarang kan mereka diekspos di media sosial apa yang sudah mereka lakukan. Yang keenam, tangannya mampu memperpanjang kehidupan. Maksudnya? Dari tangan seorang perawat yang tulus, ikhlas, berilmu, tentunya akan menghasilkan keberhasilan yang tinggi, tentunya atas izin Allah. Yang mereka dapat dari itu semua hanya kehidupan yang lebih baik lagi. Yang ketujuh, hidupnya terpapar ribuan penyakit. Seperti yang sudah kita bahas di awal, kita nggak pernah tahu resiko apa yang bakal kita hadapi. Banyak penyakit menular, baik lewat udara, lewat sentuhan. Meskipun kita menggunakan alat pelindung diri yang lengkap guys, nggak menutup kemungkinan kan kita terpapar. Nah itulah resikonya sebagai seorang perawat yang luar biasa. 8. Liburannya tangisan klien. Maksudnya? Gimana enggak, seorang perawat itu di hari libur selalu didatangi oleh pasien, selalu dicari oleh pasien. Setiap harinya entah 1, 2, 3, 4 sampai ribuan orang pasti kita rawat. Lo bayangkan bila seorang perawat minta 1 hari aja untuk tidak menolong, apa yang akan terjadi? Lo nggak mungkin bisa guys. Hati nurani lo sebagai seorang perawat pasti bakal tersentuh guys. Yang kesembilan, lupa dengan rasa lelah. Maksudnya seperti ini, Ya. saat kita berhasil menolong seseorang, saat seseorang itu benar-benar butuh dan kita bisa menolong dia, rasa capek yang kita rasakan akan hilang dengan sendirinya, digantikan dengan rasa kebahagiaan karena kita sudah bisa menolong seseorang. Dan saat lo senyum terhadap pasien, itu merupakan salah satu obat yang terbaik yang bisa lo lakukan saat itu. Betul nggak? Ya, obat terbaik untuk pasien salah satunya dengan senyum kepada mereka. Yang terakhir guys, waktu keluarga tentunya lebih sedikit. Gimana tidak, setiap didatangi seorang pasien, seorang klien, tentunya mana mungkin lo tolak. Jangan kesini, Bapak Ibu mohon maaf saya lagi libur.
di mana perasaan lo? Lo pasti lebih menghargai dan lebih mementingkan pasien daripada keluarga lo sendiri, guys. Meskipun seperti itu, keluarga tetap yang nomor satu dalam kehidupan lo. Keluarga menjadi sangat luar biasa di hadapan lo saat dia mendukung apa yang lo saat ini banggakan. Ya, tentunya seperti itu. Demikianlah 10 alasan kenapa seorang perawat itu bisa dikatakan sebagai malaikat tanpa sayap.